ia dikagetkan dengan penampakan sosok pocong di kaca. Sosok pocong tersebut mengeluarkan suara mengeram yang sangat mengerikan. Rupanya pocong tersebut membuntuti mereka dari belakang. Mereka menemukan dua bungkusan kain kafan berukuran kecil. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Dua pocong kiriman meneror satu keluarga. Cerita horor ini datang dari keluarga di Surabaya yang mengalami teror pocong kiriman. Kejadian horor tersebut terjadi pada tahun 2003 yang lalu di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Rungkut Lor, Surabaya. Rumah tersebut dihuni keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Kejadian ini dialami oleh salah satu anak dari keluarga tersebut. Sebut saja namanya Budi. Saat itu Budi masih kecil dan duduk di bangku taman kanak-kanak. Ia masih ingat betul peristiwa horor itu pertama kali terjadi saat malam Jumat Legi. Malam itu Budi tengah mencari makanan dari dalam kulkas yang berada di lantai 1. Tiba-tiba gorden yang berada di sampingnya bergerak sendiri. Hal yang sama terjadi pada gorden kaca di ruang tamu. Sesaat kemudian aroma busuk menyeruak yang entah dari mana asalnya. Walaupun Budi masih kecil, rupanya ia cukup berani. Karena penasaran, ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Di saat itu, ia dikagetkan dengan penampakan sosok pocong di kaca. Wajahnya hitam dan kosong, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hal itu benar-benar membuatnya merinding. Bocah tersebut kemudian berjalan mundur. Mulutnya tercekat, tidak bisa berkata apapun. Ia kemudian balik badan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan karena stroke. Namun, teror kembali berlanjut. Saat di dalam kamar neneknya, Budi melihat penampakan pocong yang lebih jelas dan mengerikan. Badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan, sosok pocong tersebut mengeluarkan suara mengeram yang sangat mengerikan. Ketika Budi melihat sosok pocong tersebut, ia tidak menangis. Tapi saat ia mendengar suara mengeramnya, ia langsung menangis sekencang-kencangnya. Hal itu mengagetkan nenek dan beberapa orang di rumah, termasuk ibunya. Sesaat kemudian, sang ibu dan beberapa orang rumah datang ke kamar nenek. Namun, sosok pocong tersebut menghilang secara perlahan seperti kepulan asap. Lalu, Budi menceritakan pengalaman horornya kepada anggota keluarga yang lain. Setelah itu, sang ibu ditemani om dan tante mengecek lokasi pertama kemunculan sosok pocong tersebut. Di saat membuka gorden, rupanya sosok pocong tersebut masih terlihat di kaca. Hal itu membuat mereka kalang kabut kecuali sang ibu. Kemudian sang ibu berlari ke lantai atas untuk mengambil pusaka yang disimpan di loteng. Pusaka itu seperti sepasang golok yang masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu menggendong nenek dan membawanya ke kamar di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali ke lantai atas untuk menjemput anggota keluarga yang lain. Di saat itu, suara gaduh terdengar seperti benda-benda yang jatuh dan pecah. Lalu, suara umpatan khas Surabaya keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, ia berhasil menjemput keluarganya untuk bergabung dengan yang lainnya. Di luar kamar, hanya tinggal Budi yang masih TK bersama ibunya.
Setelah itu, sang ibu menyuruh Budi untuk membantunya melepas semua gorden yang ada di rumah. Sang ibu juga memecahkan kaca cermin dengan pusaka yang ia bawa. Kemudian, ia menyebar garam ke setiap sudut rumah. Malam itu benar-benar kacau sampai dini hari, tapi teror pocong tersebut belum berhenti. Saat Budi dan ibunya membawa minuman untuk keluarga yang lain, rupanya pocong tersebut membuntuti mereka dari belakang. Bahkan, pocong tersebut sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu membuat sang ibu yakin bahwa sosok pocong tersebut merupakan kiriman dari seseorang. Menurut keyakinan, jika ada pocong yang sampai marah, artinya bisa dipastikan pocong ini tidak murni alias dikendalikan oleh seseorang, karena sejatinya mereka juga takut untuk menampakkan diri kepada manusia. Dalam kondisi demikian, mereka yang berkumpul dalam satu kamar hanya bisa berdoa, hingga akhirnya terdengar suara azan subuh. Makhluk gaib itu tidak lagi melancarkan terornya. Sang ibu pun meminta keluarganya untuk mengambil air wudhu, sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan terasa lambat, hingga akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat desa, hingga ke dokter untuk memeriksa keadaan sang nenek. Sementara itu, sang ibu ditemani suami dari temannya pergi ke loteng. Mereka kemudian naik ke atas genteng untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil. Dan setelah dibuka, isinya potongan tulang bercampur tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan Pak D dari Budi bersama dengan rombongan teman-teman dari pondok. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan itu terbang ke arah rumah sang pengirim. Ternyata rumah tersebut tidak lain tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar Budi. Sang tetangga diketahui sebagai tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan 2 tetangga tersebut sebelumnya juga baik-baik saja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan dengan pecahan kaca, boneka, dan peralatan yang identik untuk santet berserakan di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil mengamankan sang pengirim teror tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa ia diajak ketemu sang pemilik kos untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah berserta rumah dan kos-kosan milik tetangganya itu dibeli oleh seseorang. Bangunan rumah dibongkar, namun ada satu ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara penghuni kos dibantu warga setempat pindah ke tempat lain. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.